Aksi unjuk rasa yang digelar oleh HPC PMI Goa di kawasan pertigaan Jalan Sultan Alauddin, Jalan AP Petarani, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, pada Jumat sore, 19.06, berakhir ricuh. Masa aksi terlibat ketegangan hingga nyaris baku pukul dengan aparat kepolisian yang berjaga di lokasi. Aksi yang berlangsung mulai pukul 16.30 WITA hingga pukul 18 WITA ini sempat melumpuhkan arus lalu lintas. Berdasarkan pantauan, kemacetan panjang hingga mencapai 8,7 km terjadi dari arah flyover menuju Alauddin, serta arah sebaliknya dari Kabupaten Goa menuju Makassar. Kendaraan bermotor dilaporkan tidak dapat bergerak sama sekali selama kurang lebih 2 jam. Situasi mulai memanas ketika para demonstran membakar ban bekas dan menutup seluruh badan jalan sebagai bentuk protes. Petugas kepolisian yang berada di lokasi berusaha mengambil tindakan tegas dengan memadamkan api dan membuka blokade jalan guna mengurai kemacetan. Namun, tindakan tersebut mendapat perlawanan sengit dari para pendemo. Ketegangan pertama pun pecah, memicu aksi saling dorong yang nyaris berujung pada baku pukul. Situasi sempat mereda, tetapi kembali memanas untuk kedua kalinya saat polisi kembali mencoba membuka akses jalan yang ditutup massa. Kericuhan dan aksi saling dorong antara petugas dan demonstran kembali tak terhindarkan. Jenderal Lapangan HPC PMI Goa, Fernando Peristiwa kebakaran hebat melanda pemukiman padat penduduk di Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan. 1 unit rumah panggung beserta sejumlah kendaraan bermotor dilaporkan lulu lantak setelah diamuk si jago merah pada Jumat sore, 19.06, sekitar pukul 16.20 WITA. Kepala Pelaksana BPBD Jeneponto, Andi Patopo, mengonfirmasi bahwa insiden kebakaran tersebut tepatnya berlokasi di Jalan Lanto DG Pasewang, lingkungan Paceko, Kelurahan Balang, Kecamatan Binamu. Berdasarkan data yang dihimpun oleh Tim Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana, Pusdalops PB, di lapangan, amukan api diduga kuat dipicu oleh adanya hubungan arus pendek atau korsleting listrik. Kebakaran diduga dipicu oleh korsleting listrik dan menyebabkan seluruh bangunan beserta beberapa kendaraan yang berada di sekitar rumah turut terbakar, ungkap Andi Patopo saat memaparkan kronologis kejadian berdasarkan laporan resmi Pusdalops PB BPBD Jeneponto. Kobaran api yang membesar dengan cepat membuat harta benda pemilik rumah tidak sempat diselamatkan. Andi Patopo merincikan dampak kerusakan material akibat musibah ini meliputi 1 unit rumah panggung yang habis terbakar rata dengan tanah. Pembukaan event budaya Toraya Magalu 2026 berlangsung meriah di alun-alun Kota Rantepao, Toraja Utara, Jumat 19 Juni. Acara ini diawali dengan penampilan memukau tari Pagalu, tua yang dibawakan secara kolosal oleh 300 peserta dari berbagai kalangan masyarakat. Para penari yang terlibat datang dari lintas generasi, mulai dari anak-anak usia PAUD TK, pelajar SD, SMP, SMA, mahasiswa, hingga unsur pemerintahan dari berbagai organisasi perangkat daerah, OPD. Tarian asal daerah Pangala, ini merupakan karya seni yang diciptakan oleh Nek Balai. Gerakan-gerakannya terinspirasi dari aktivitas hewan yang dekat dengan keseharian masyarakat Toraja terdahulu. Tari Pagalu, tua diawali dengan gerakan Pabuka, sebuah gerakan pembuka sebagai bentuk penghormatan kepada para tamu undangan yang hadir. Tarian tradisional ini kaya akan makna dan menceritakan rutinitas serta kearifan lokal masyarakat zaman dulu melalui 12 gerakan inti. Padena-dena, gerakan melompat-lompat kecil yang terinspirasi dari burung pipit di atas jemuran padi. Gelu, tua,
gerakan inti yang menjadi fondasi dasar dari seluruh rangkaian tarian. Kiprah Tanjung Verde sebagai debutan di Piala Dunia 2026 terus mencuri perhatian penggila bola. Setelah sukses menahan imbang Spanyol pada laga perdana, tim berjuluk Hiu Biru kembali membuat kejutan dengan memaksa Uruguay berbagi poin usai bermain 2-2 dalam pertandingan Grup H di Stadion Miami, Senin 22 Juni. Hasil tersebut membuat Tanjung Verde menjaga rekor belum terkalahkan dalam 2 pertandingan pertama sekaligus membuka peluang lolos ke fase gugur. Meski kalah dalam penguasaan bola, Tanjung Verde tampil efektif sejak awal pertandingan. Kevin Lenini membawa timnya unggul lebih dulu pada menit ke-21 melalui eksekusi tendangan bebas yang gagal diantisipasi kiper Uruguay. Gol itu juga menjadi torehan pertama Tanjung Verde sepanjang sejarah keikutsertaan mereka di Piala Dunia. Keunggulan tersebut nyaris bertahan hingga turun minum. Namun, Uruguay mampu membalikkan keadaan lewat 2 gol cepat menjelang akhir babak pertama. Maximiliano Araujo menyamakan kedudukan pada menit ke-43 setelah memanfaatkan bola liar hasil sundulan Rodrigo Bentancur, sebelum Agustin Canobio membawa La Celeste unggul 2-1 pada masa tambahan waktu.